Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal dari Indonesia, kemudian berakar lagi menjadi rumpun bahasa Austronesia. Nah, Austronesia adalah rumpun bahasa yang sangat luas. Leonard Andaya, bentuk paling purba bahasa adalah Proto-Melayu atau Polinesia. Berkembang di Filipina 2500 tahun sebelum Masehi. Kemudian 2000 tahun sebelum Masehinya berkembang menjadi cabang-cabang bahasa baru. Di Kalimantan Barat juga berkembang rumpun bahasa Melayu Cham atau biasa dikenal Melayu Champa yang berimigrasi ke Semenanjung Malakah atau ujung Medini melalui Kepulauan Riau. Bahasa Melayu Cham tumbuh dan berkembang membangun komunitas di pesisir Sungai Laut Melayu, saling berjaring dalam kehidupan ekonomi dan budaya. Kemudian, bahasa Melayu menjadi bahasa perantara dan juga mempengaruhi bahasa lokal di Asia Tenggara. Nah, pada abad 17, bahasa Melayu berkembang dan digunakan banyak etnis di laut tadi. Abad ini muncul perubahan sikap terkait penggunaan bahasa Melayu. Perubahan ini berkaitan dengan Traktat London yang disepakati oleh Kerajaan Inggris dan Belanda pada tahun 1824. Melalui traktat ini, Belanda diakui menguasai kepulauan Indonesia, sementara Inggris memerintah kawasan Semenanjung Malaya Singapura. Kemudian tahun 1910 adanya program Taman Pustaka dan membentuk perpustakaan-perpustakaan kecil di sekolah. Beberapa instansi milik pemerintah. 2 tahun terakhir setelah itu terbentuklah 704 perpustakaan. Kemudian diterbitkan novel dan buku-buku penuntun 1917, namanya berubah yang menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1916, Ki Hajar Dewantara mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Kemudian pada 1926, Kongres Pemuda I, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan bangsa guna dapat merebutkan kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1936 sampai 1940, Muhammad Tabrani Tokoh Jong Java, organisasi kepemudaan dan pemimpin redaksi, mengusulkan perubahan nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir 1928, Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dengan diikrarkan Sumpah Pemuda. Nah, di sini saya memberikan 2 penerapan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sebagai alat komunikasi. Nah, sebagai alat komunikasi ini seperti kita berbicara pada umumnya aja gitu. Nah, yang kedua sebagai alat pemersatu. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, lebih tepatnya 718 bahasa daerah di Indonesia. Dengan begitu, kita tidak mungkin menghafal semua bahasa daerah dalam Indonesia. Jadi, sebagai contoh, saya bisa bahasa Jawa, teman saya bisa bahasa Sunda, dan kita tidak bisa mengerti bahasa daerah masing-masing. Jadi, untuk alat komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러